sore. Sejak usia dini untuk bela negara kita, bela bangsa kita. Karena kalau bukan mereka nanti tidak ada harapan lain. Halo, selamat datang di Kartika Podcast, tempat di mana kita bisa menemukan inspirasi, semangat, dan juga cerita-cerita yang menarik dan luar biasa dari para tokoh terbaik kita. Dan telah hadir di Kartika Podcast, Kolonel Armet Riko Ricardo Sirait. Selamat dan juga, sore, Mbak Imo. Siap, Bapak Jin. Dan juga AKBP Budi Prasetya. Selamat sore, Mbak Selamat Imo. sore. Bagaimana Bapak kabarnya? Kabar baik, Mbak Imo. Makasih. Oke ya. Pertama-tama kami juga mau mengucapkan selamat atas pencapaian yang telah diraih sebagai juara 1 dan juara kedua, Jin, pada kategori media lainnya ya, Jin. Betul. Siap. Kebetulan aja, soalnya Mas Budi ngalah. Jadinya saya diberi cincai dulu begitu. Tapi tentunya itu sudah sangat suportif sekali dalam penyeleksi juara pertama dan juara kedua begitu ya. Ya. Siap. Nah, kita langsung masuk aja ke inti sharing dan inspirasi ini. Mohon izin, bagaimana nih perasaannya dari Komandan saat pertama kali, ini kan kategori ini baru pertama kali ada di LKJ TMMD ke 122 ini ya. Baik. Itu bagaimana perasaannya, Izin? Mbak Imo, saya udah ikut TMMD ini 3 kali. Jadi waktu saya jadi Dandim di Cilegon 105 dan 108. Siap. Sekarang yang ketiga TMMD ke 122. Nah, dengan kategori yang baru ini, lomba karya jurnalistik media lain-lain ini kan suatu hal yang jadi tantangan kita kan. Ini mau yang seperti apa yang mau kita angkat, yang bisa membuat publikasi tentang TMMD ini terlihat oleh masyarakat dan dapat dinilai positif. Tentunya kita harus cari kreasi ya. Apa yang kira-kira bisa kita masukkan untuk media lain-lain. Setelah saya pelajari, ternyata perlu dimasukkan di media-media sosial. Betul. Jadi kesan saya yang pertama ya, wah ini berarti kita harus punya public figure ataupun punya akun Instagram yang cukup banyak followernya supaya banyak yang melihat dari pekerjaan TMMD yang kita lakukan di wilayah. Siap. Itu kesan pertamanya. Siap, luar biasa. Dan tentunya memang sekarang era digital, memang media sosial ini sangat perlu sekali, dan juga dari kalangan generasi manapun kan, dari usia muda sampai yang sudah dewasa pun itu juga menggunakan media sosial, Izin. Betul, Siap. Mbak Imo. Ya, Kalau untuk Mas Budi nih yang punya akun Instagram yang sangat populer nih. Siap. Jadi izin Bang, Mbak Imo, ini menurut saya adalah suatu pendekatan yang luar biasa dari TNI melalui TMMD, bagaimana memanfaatkan media sosial menjadi sebuah perlombaan sehingga bisa menarik minat masyarakat untuk mengetahui apa itu TMMD. Siap. Jadi ini merupakan langkah yang sangat baik dari panitia khususnya Bang. Ya. Panitia TMMD ini bagaimana menyertakan karya jurnalistik lain-lain, yaitu media sosial. Karena kita tahu perkembangan sekarang, kata Mbak Imo bicarakan tadi, sangat masif dunia media sosial. Dan di situ juga bukan hanya hal-hal baik yang disampaikan, ada juga yang berupa hoax. Siap. Atau disinformasi. Tapi kalau kita yang mempunyai media sosial ini yang baik diam, maka mereka akan menambah menjadi jadi. Jadi ini langkah luar biasa bagaimana TNI khususnya panitia TMMD ini melibatkan media sosial. Siap, izin. Tentunya semua media sosial baik dipergunakan untuk dengan secara bijak begitu ya, Komandan. Kalau untuk Komandan sendiri kemarin menggunakan media sosial, platformnya apa ini, Jin? Sejujurnya platformnya banyak, kemarin ada Instagram,
TikTok, ada juga X. Tapi yang kemarin yang tadi juara itu dari TikTok. TikTok. Nah, kalau untuk ini komandan nih Pak Daning. Kalau saya menggunakan platform Instagram. Karena memang itu kita kolaps ya dengan Instagram akunnya Kodam Jaya. Siap. Termasuk juga Instagram saya pribadi dan Instagram dari Letkol Tituler Deddy Kobuse. Jadi kolaps itu membuat raihan ataupun jangkauan dari viewernya lebih banyak. Siap. Itu yang kita gunakan kemarin. Siap. Kalau untuk pada saat pertama kali ini mendengar ada yang kategori media lainnya, sebenarnya apa yang terlintas di benak komandan ini tentang kategori ini begitu, sampai akhirnya bisa menentukan kayaknya lebih fokus ke Instagram saja atau ke TikTok saja, padahal kan banyak media sosial yang lain begitu. Oke. Saya lihat perkembangan sekarang media sosial itu yang lebih in memang di Instagram dan TikTok. Masyarakat sekarang khususnya generasi Z ya, milenial, itu mereka hari-hari pasti menghabiskan waktunya hampir minimal 3-4 jam untuk melihat akunnya. Dan ketika ini dipertandingkan atau digunakan sebagai kategori untuk lomba karya jurnalistik, saya pilih Instagram. Kebetulan memang Letkol Tituler Deddy juga cukup aktif di akun Instagramnya. Selain di yang lain ya, YouTube dan sebagainya. Jadi saya lihat ini jadi media yang pas, yang mungkin bisa mempublikasikan kegiatan TMMD yang dikerjakan di Kota Bekasi supaya bisa diketahui dan dipahami oleh semakin banyak orang di seluruh Indonesia kalau perlu, bahkan mungkin di seluruh dunia bisa melihat Instagram ini kan. Siap. Atau melihat media sosial ini. Siap. Itu. Siap. Kalau untuk Pak Kapolres sendiri ini, mohon izin, bagaimana nih proses dalam menentukan konsep yang relevan untuk kalangan generasi muda saat ini begitu? Kan masuknya ke TikTok gitu kan? Bagaimana? Baik, konsep yang relevan untuk konten yang kemarin ya Mbak. Siap. Konten yang juara kemarin sebenarnya itu berjalan natural. Kami juga punya tim media Kapolres. Sebenarnya mereka yang pegang akunnya, mereka sampaikan berjalan natural saja. Karena memang awalnya bukan untuk ikut dilombakan, tapi karena dorongan dari Dandim Sarko, Letkol Siono, kami langsung ke sana dan memang natural, sangat terkesan terhadap bagaimana melihat rekan-rekan dari TNI, khususnya Kodim 0420 Sarko, bagaimana mereka berjibaku membuka jalan, membuat petak sawah. Jadi ya sebenarnya natural kalau konsep kemarin, tidak ada yang direncanakan khusus. Jadi kami berjalan bagaimana biasanya seperti seorang Dandim dan Kapolres berjalan melihat perkembangan TMMD tersebut, bertemu masyarakat, mengecek apa yang sudah dikerjakan anggota. Sebenarnya itu natural semua, jadi tidak ada konsep khusus. Siap. Ini keren nih kolaborasinya, berarti memang hubungan kerja antara Kapolres sama Dandimnya erat banget sinergitasnya. Memang sudah sehari-hari. Siap, luar biasa. Ya, tentunya dengan seluruh komponen masyarakat juga ya Bapak, mohon izin Komandan, dan juga mitra dari TNI juga dalam melaksanakan TMMD ini sehingga berjalan dengan lancar begitu ya. Kalau boleh tahu izin Komandan, apa kegiatan di Bekasi pada saat TMMD itu apa saja yang telah dilaksanakan? Kita yang pasti sasaran itu kan ada dua, sasaran fisik dan non fisik. Khusus untuk media lain-lain ini, saya mengundang Letkol Tituler Deddy Kobuse. Kebetulan beliau adalah duta daripada komponen cadangan, duta dari Kementerian Pertahanan juga, dan mendapatkan pangkat tituler se-level Letkol ya. Itu karena memiliki pemahaman yang cukup baik terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, dari dua sasaran tadi, sasaran fisik dan non fisik, saya fokuskan beliau untuk mengisi sasaran non fisik tadi, yaitu memberikan pemahaman tentang wasbang dan bela negara kepada masyarakat di daerah atau di wilayah tempat TMMD saya dilaksanakan.
Jadi selain anak sekolah, ada SMP, SMA, termasuk ormas yang ada di sana, termasuk mahasiswa yang ada di sana, sejumlah 700 sampai 800 orang lah waktu itu. Banyak bisa mendapatkan suatu motivasi, semangat dari beliau. Itu hal yang baru, apalagi mereka mengenal Dedi sebagai public figure yang cukup trendy lah. Betul. Cukup catching banget kan. Nah, itu bagus untuk menjadi pemahaman bagi masyarakat, meningkatkan kecintaan mereka pada tanah air juga. Dan saya sempatkan juga untuk menengok, melihat, meninjau sasaran-sasaran fisiknya. Jadi ada 2 rumah yang disurvei juga oleh Letkol Deddy Kobuse, yang akhirnya pemilik rumah yang sedang kita renovasi itu, rumah tidak layak huni itu, jadi semakin mendalam cintanya kepada TNI, semangatnya untuk selalu berbakti pada Indonesia itu jadi semakin luar biasa lah. Tentunya merasa bangga juga dihadirkan dengan tokoh-tokoh penting. Pasti. Kan? Kalau untuk pelaksanaan di lapangan izin, bagaimana waktu itu menentukan sasaran yang tepat ini untuk masyarakat di lingkungan wilayah Bekasi begitu? Kami melakukannya secara bottom up ya. Jadi hasil musren di daerah Kelurahan Jati Luhur, tempat diselenggarakannya TMMD ini, saran dari RW, saran dari lurah itu memberikan kepastian bagi kami untuk melihat bahwa ini adalah yang terbaik untuk masyarakat. Babinsa juga bekerja dengan secara bersama-sama dengan Babin Kamtipmas ya, untuk mendiskusikan bersama lurahnya, ini 15 rumah yang harus diberikan bantuan, karena masyarakat tersebut, masyarakat yang memiliki 15 rumah itu memang dalam kondisi yang ya di bawah lah, dengan penghasilan yang tidak tetap dan sebagainya. Itu yang kita bantu. Jadi hasil dari saran dari masyarakat melalui RW, melalui kelurahan, itu yang kita kerjakan. Tentunya, begitu caranya. Tentunya akan lebih akurat bila langsung dari bawah ke atas begitu ya, Bapak Izin Komandan. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, betul. Kalau untuk Bapak Kapolres izin, kemarin kan tadi maksudnya mendapat juara kedua, dan melalui media lainnya yaitu berupa TikTok izin. Seperti yang disampaikan tadi, itu memang tadinya tidak terencana begitu maksudnya izin. Jadi natural memang. Natural maksudnya Ya memang seperti itu adanya natural. Karena memang keseharian saya sama Pak Dandim seperti itu. Tapi ada cerita juga ini, Mbak. Kalau boleh cerita, sebenarnya Sarolangun Bangku itu ada 2 kabupaten. Dan ini ada di Kabupaten Merangin. Saya berada di Sarolangun. Tapi ketika Dandim cerita ke saya ada TMMD, beliau minta, ayolah kita lihat-lihat. Ada masakan enak di sana, karena memang masakannya enak anggotanya. Jadi jujur, kami ke sana lihat-lihat dan sekaligus meninjau, memberikan sedikit bantuan untuk masyarakat. Jadi kami agak merinding juga melihatnya. Ini mungkin saya jadi Kapolres pertama Bang, belum tahu masalah TMMD ini apa, tapi melihat medannya, melihat antusiasme masyarakat dari lokasi TMMD itu, ada Desa Batu Putih namanya. Itu terputus dari desa lainnya karena masalah akses jalan. Sedangkan jadi ngantur kemana-mana. Nggak apa-apa. Udah bagus itu. Jadi kita juga semakin menghayati jadi langsung cerita aja. Jadi awalnya seperti itu, beliau hanya cerita, oke, saya ke sana. Ini di luar wilayah hukum saya, tapi saya coba ke sana untuk melihat apa sih TMMD itu. Ternyata sampai di sana, rekan-rekan TNI pada saat itu gerimis, tetap bekerja, nyambung jalan dari satu desa itu ke Batu Putih, ke ibu kota, yang dimana sehari-harinya desa itu terisolir, tidak bisa menjual produk-produk ekonomisnya, produk kebunnya ke kota. Saat ini setelah dibuka oleh rekan-rekan TNI, mereka bisa menghemat waktu sampai 2-3 jam. Itu sangat luar biasa. Dan juga melakukan bedah rumah. Sampai saya datang ke sana, dikira saya donaturnya, Mbak.
Saya punya rumah, saya dipeluk-peluk. Siap. Kalau bisa lihat di TikTok tuh saya yang dipeluk-peluk. Dikira saya donatur yang mungkin, saya bilang bukan. Ini dari Bapak TNI dan Pemda membuat rumah buat Bapak yang layak. Ada 3 rumah, 3 sumur waktu itu, ada berapa petak sawah, ada 3 kolam juga, bahkan Dandim juga buat kandang kambing. Siap. Dengan anggaran yang sedemikian rupa, tapi rekan-rekan dari TNI bisa membuat manfaat sedemikian besarnya untuk masyarakat sekitar. Jadi memang berlangsungnya natural. Memang di sana saya benar-benar terkagum-kagum, bukan dibuat-buat terkagum-kagumnya. Penjelasan Dandim itu saya memang kaget-kaget, kok bisa begini. Seandainya itu diberikan ke kontraktor atau apa, ya tidak mungkin jadi seperti itu. Siap, tidak mungkin jadi jalan. Siap. Jadi luar biasa memang, ya natural. Memang saya kagum dengan kegiatan TMMD dari rekan-rekan Kodim Sarko itu. Siap. Tentunya dengan kreativitas dan kerja keras dari seluruh komponen begitu ya, akan membawa dampak yang nyata untuk kesejahteraan masyarakat begitu ya, Komandan. Benar sekali. Siap. Jadi apabila TNI Polri khususnya, apalagi Forkompinda bersatu, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk memajukan masyarakat di tempat bertugas. Siap. Setuju. Dan harapannya juga ke depan akan terus berlangsung kegiatan ini begitu ya, demi Indonesia ke depan semakin maju begitu ya. Saya sangat berharap. Siap. Izin, kalau selama pelaksanaan TMMD di sana, Komandan Slim mengamati dan melihat situasi di sana, apa yang kendala yang dialami selama proses TMMD yang dilaksanakan di Sarulangan begitu? Kalau ngomong kendala saya malu sama Pak Dandim. Siap. Beliau yang kerja aja nggak pernah ngeluh, masa saya cuma lihat-lihat. Siap. Siap. Tentunya ini kan bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua, izin. Saya rasa tidak ada kendala yang berarti bagi rekan-rekan dari Kodim Sarko pada saat pelaksanaan. Karena semua bisa berjalan dengan baik, tepat jadwal. Alhamdulillah pada saat pelaksanaan pekerjaan itu tidak ada hujan, hanya hujan gerimis. Mungkin memang diberkati pada saat pekerjaan. Siap. Yang kesulitan rekan-rekan mungkin mencari air bersih, karena di situ daerahnya memang daerah kering, tapi berhasil juga menemukan sumber mata air. Membuat 3 sumur bor dengan ada inovasi dari Danrem kemarin memberikan alat untuk mencari air, ada elektronik. Dan juga itu dari rekan-rekan Kodim membuat inovasi yang sangat luar biasa. Siap. Ada satu masjid yang biasanya tidak punya air, sekarang sudah berlimpah air. Siap. Itu bagian dari program Bapak Kasat. Jadi ada TNI AD Manunggal Air. Manunggal Air. Betul. Siap. Dan programnya masih berlanjut sampai sekarang ya, masih berlanjut. Siap. Termasuk di Polres dibantu juga. Di asrama sama Bapak Danrem dan Dandim diberikan alat itu, silakan cari, akhirnya dapat juga. Waduh, sinergi antara Polri dan juga TNI begitu ya. Siap. Kalau untuk komandan kemarin ada nggak kendala yang dihadapi gitu selama pelaksanaan TMMD? Kalau di daerah pedalaman seperti beliau aja tidak ada kendala. Malu juga kita yang di kota Bekasi ini. Masih di dekat Monas kan, masih kelihatan Monasnya. Tapi kalau bicara tentang kondisi realnya, memang semua itu akses ya. Akses dalam arti jalan menuju lokasi-lokasi perbaikan Rutilahu, rumah tidak layak huni itu sempit-sempit, Mas Budi. Jadi memang ciri khas Bekasi itu kan jalannya, perumahannya, pemukimannya padat ya. Jadi banyak sekali melalui jalan-jalan sempit yang hanya bisa dilewati satu kendaraan lah. Padahal kita harus membawa bahan-bahan bangunan, semen dan sebagainya. Itu ya harus kadang-kadang harus kita turunkan, kita angkat bersama masyarakat. Kalau enggak kita taruh di sepeda atau sepeda motor supaya bisa sampai ke titik-titik tempat pembangunannya. Jadi akses yang sering menjadi kendala, termasuk juga air ya. Air pada waktu bulan Oktober kami mengerjakan TMMD itu masih dalam tahap belum musim hujan. Jadi air, sumur dan sebagainya memang sangat-sangat kering. Jadi baik untuk konsumsi para pekerja maupun untuk pembangunan Rutilahu, jalan dan pengecoran itu kita harus ya tadi dengan program Bapak Kasat TNI AD Manunggal air bersih itu
kita membuat beberapa sumur bor yang kedalamannya bisa mencapai 65 sampai 70. Dari situ juga kita ambil kebutuhan air untuk pembangunan ini. Siap. Jadi TMMD ini semakin lancar, semakin berhasil karena kita mensinergikan atau menggabungkan beberapa program yang saling komplementari lah istilahnya. Seperti itu kondisinya. Siap. Dan tentunya memang seluruh kendala itu dapat diatasi begitu kan ya Komandan? Sekian banyak permasalahan itu bisa kita atasi. Bisa diatasi, siap. Nah, untuk Pak Kapolres ini mohon izin, apa sih sebenarnya yang memotivasi Pak Kapolres untuk ikut lomba LKJ TMMD ini? Membuat saya penasaran karena biasanya yang ikut itu adalah TNI seperti itu ya. Benar juga nih, saya juga jadi pengen tahu Mas Udin. Siap. Saya juga pengen tahu juga. Jadi begini Mbak, motivasinya selain hubungan dekat saya dengan Dandim, beliau juga menyampaikan bahwa ini ada lombanya dan tidak salah kalau kita ikuti lomba. Makanya kami pilih platform TikTok itu karena yang paling banyak followernya akun official Kapolres. Jadi akun official Kapolres ini dipegang oleh tim media. Ya inilah peluang yang paling banyak, kita bisa ikut di TikTok. Kalau mau nyaingin IG-nya Bang Riko nggak mungkin, apalagi ada Deddy Corbuzier di situ. Hancur gitu. Siap. Nggak mungkin bisa nyaingin. Siap. Jadi kami ingin memberikan pesan yang seperti saya katakan tadi kepada seluruh masyarakat, bahwa apabila TNI Polri bersatu itu tidak ada yang tidak mungkin untuk masyarakat. Apabila semua elemen komponen sampai bawah Polri bersinergi dengan TNI, itu tidak ada yang tidak mungkin, pasti bisa. Itu message-nya buat masyarakat. Maka kami buat di media sosial untuk memberikan pesan pada masyarakat, juga instansi lainnya. Kalau saya bilang bentuk motivasi juga untuk Pemda-Pemda, ini kita punya satuan yang kuat berupa satuan TNI. Kita masih banyak kendala di masyarakat. Utamanya adalah kendala jalan. Jalan ini sangat penting karena merupakan logistik untuk jalur ekonomi juga. Siap. Jalur pendidikan juga, semua melalui jalan. Siap. Apabila kita tidak punya anggaran, memang Pemda tersebut tidak punya anggaran, kita punya 6 satuan TNI yang siap membantu membuka jalan dengan anggaran yang minim pun bisa jalan. Siap. Asalkan disupport oleh Pemda dan masyarakatnya. Siap. Siap. Nah, kalau kita melihat respon dari masyarakat sendiri, mohon izin Komandan, pada saat di lokasi TMMD ini, kalau dari Salurangan sendiri, bagaimana respon masyarakat ini dengan hadirnya TMMD di sana begitu? Responnya sangat luar biasa ya. Saya waktu kesana itu, Bang, yang nyambut kita itu udah emak-emaknya, bukan lagi anggota, jadi emak-emaknya sangat antusias. Ibu-ibu ya. Kalau di sana panggilnya emak. Ini tadi saya udah minta izin kalau bahasa daerahnya keluar jadi protes. Kelamaan di sana. Tapi mamanya bukan yang sen kanan bela diri ya. Alhamdulillah masih seperti itu. Ya, tentunya masih ras terkuat di bumi. Ya, antusiasnya sangat. Kalau lihat di video itu ada yang di kandang kambing, ibu-ibunya antusias menjelaskan, ini kami dapat bantuan dari Pak Dandim, sekian ekor kambing, nanti akan kami. Saya tanya manfaat nggak? Sangat manfaat Pak, sampai menitikan air mata ibu-ibu cerita, apalagi yang masyarakat yang dibantu air bersih dan rumah itu. Seperti saya katakan tadi, saya dianggap donaturnya. Siap. Jadi agak malu juga, jadi numpang tren. Saya dipeluk-peluk, ucapkan terima kasih. Ini sangat luar biasa, itu yang menjadikan motivasi saya. Saya sampaikan kepada seluruh anggota, lihat semangatnya. Walaupun kita di Polri tidak ada program seperti itu, tapi lihat semangatnya. Siap. Bagaimana melayani masyarakat dengan segala keterbatasan, setulus hati membantu masyarakat dan bermanfaat buat masyarakat. Siap. Itu semangatnya buat kami Polri, prajurit-prajurit Polri itu. Perlu kita contoh semangat itu. Siap. Dan saya harapkan bukan hanya TMM aja, mungkin nanti bisa karya bakti atau apa yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan dari Kodim yang bisa kami bantu, pasti kami bantu. Mohon izin, kalau untuk Kodim Bekasi sendiri bagaimana nih dengan respon masyarakatnya di sana? Respon masyarakat, karena salah satu sasaran fisik yang kita kerjakan itu adalah saluran air ya, UDITS. Itu mereka sangat-sangat positif dan membantu kita pada saat pekerjaan
pembangunan saluran air ini. Kenapa? Karena Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih itu kalau di Kota Bekasi itu yang paling sering mengalami banjir ketika musim hujan. Nah, pas sekali periode pembuatan atau pekerjaan TMMD ini di bulan Oktober menjelang musim hujan kemarin kan, itu mereka sangat antusias, ikut turun, ikut memastikan bahwa units itu siap, karena bulan November ini sama bulan Desember ini hujan udah mulai deras. Ya puji syukur alhamdulillah sampai hari ini Jatiluhur setahu saya belum pernah ada bencana banjir yang biasanya terjadi. Jadi mereka meresponnya dengan membantu, menyiapkan, memasang dan sebagainya, sehingga harapan dan doa mereka tuh jangan sampai kelurahan mereka, tempat mereka tinggal tergenang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Makanya mereka antusias sekali. Mereka sangat senang dengan kehadiran atau pekerjaan TMMD ini, memang tepat sasaran. Kita membahas lagi ke konten-konten yang sudah dipublikasikan, tadi ada di Instagram dan juga TikTok. Bagaimana ini menentukan bahwa konten ini diterima untuk seluruh kalangan begitu, ataukah lebih fokus kepada edukasinya saja atau hiburan atau perpaduan antara itu? Izin. Untuk konten yang saya buat kaitannya dengan wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Letkol Tituler Deddy Kobuse, itu memang kita kemas dalam satu hari itu. Letkol Deddy bisa hadir, bisa memberikan wawasan kebangsaan dan bela negara tadi. Manfaatnya adalah untuk para audiensnya, ya, untuk para audiensnya. Ketika itu kita capture atau kita tangkap di kamera dengan proses editing dan sebagainya, semakin banyak orang yang tahu bahwa ada kegiatan TMMD. Itu yang pertama. Ada publikasi tentang TMMD yang salah satu pekerjaan TMMD itu ada sasaran non fisik dalam bentuk wasbang. Nah, ini yang seringkali mungkin tidak dipahami oleh masyarakat secara luas. Mereka taunya TMMD ataupun AMD dulu ya, Abri Masuk Desa ya hanya buka jalan. Hanya bangun jembatan dan sebagainya. Tetapi ada sasaran-sasaran non fisik yang ternyata juga dilakukan secara komprehensif di daerah TMMD itu. Hal itulah yang ingin saya angkat melalui media sosial yang kita gunakan, supaya masyarakat juga tahu, oh ternyata TMMD itu ada sasaran non fisik dalam bentuk wawasan kebangsaan, ada bela negara, ada tentang kesadaran hukum, ada tentang pengetahuan tentang kesehatan, stunting dan sebagainya dan sebagainya. Itu kita kerjakan seiring dengan waktu yang dilakukan dalam TMMD. Nah, itu yang saya rangkum dalam konten itu dengan harapan masyarakat yang lain selain di kecamatan itu, selain di Kota Bekasi juga tahu. Siap. Dan semakin paham tentang arti penting dari TMMD yang dilakukan di seluruh Indonesia. Siap. Tentunya agar juga saling mensupport begitu ya, pelaksanaannya. Karena memang walaupun kita tahu, tapi kalau di dunia nggak diberitahu juga nggak akan tersebar informasinya, betul kan? Siap. Kalau untuk Pak Kapolres sendiri bagaimana prosesnya di sana? Prosesnya di sana memang gabungan dari hiburan, edukasi, dan penyampaian pesan-pesan yang baik, nilai-nilai yang baik. Ada value baik yang di situ yang disampaikan ke masyarakat, dikemas di platform TikTok dan berupa hiburan agar menarik masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa ada hal-hal yang baik yang dilakukan oleh TNI Polri, khususnya TNI melalui TMMD ini, yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Jadi begitu. Berarti itu konten TikToknya ini menggunakan akun pribadi atau? Akun pribadi kan ini official, ya? Akun official resmi. Apa yang motivasi sehingga memutuskan itu menggunakan akun pribadi begitu? Biasanya kan butuh pertimbangan begitu biasanya. Jadi memang selama ini akun pribadi saya tersebut memang bersama-sama mengelolanya. Jadi bukan hanya saya yang mengelola, tapi ada tim media yang mengelola. Itu jadi dengan sharing yang dengan filter yang sangat ketat lah, termasuk dari istri, dari teman-teman juga. Filter dulu baru bisa kita sebarkan, karena memang harus kita pastikan apa yang keluar di akun pribadi tersebut adalah hal baik. Jadi
memang khusus akun pribadi saya untuk menyampaikan hal-hal yang positif. Jadi bukan untuk curhat atau apa, tapi lebih memberikan pesan yang baik. Siap, memberikan edukasi begitu ya. Itu poin yang bagus itu Mbak Imo. Jadi perkembangan informasi dan teknologi sekarang dengan adanya media sosial ya, kita selaku pejabat ataupun aparatur negara harus bisa memanfaatkan media sosial yang kita miliki supaya bisa semakin memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian masyarakat semakin banyak yang mudah-mudahan ikut hal yang baik. Betul. Tadi di awal disampaikan oleh Mas Budi juga, yang kita lakukan ini untuk jangan sampai orang baik diam saja dengan perkembangan informasi hoaks yang ada di masyarakat sekarang. Masyarakat dicekokin dengan hal-hal yang sifatnya buruk dan membahayakan dan tidak mendidik, itu lebih banyak dibandingkan kita-kita yang sebenarnya bisa memberikan informasi yang tepat, yang baik. Inilah yang harusnya kita dorong. Tadi juga Mbak Imo sampaikan bagaimana bermedia sosial yang bijak. Itu penting sekali. Satu hal yang saya lihat dulu seringkali di awal-awal tahun 2000-an, militer di seluruh negara itu sangat anti dengan bermedia sosial. Padahal ketika kita tahu apa yang kita sharing bukan sifatnya yang rahasia, yang sifatnya inspiratif tadi, yang sifatnya mendidik dan sebagainya, kita bisa memberikan sesuatu yang positif bagi masyarakat. Itu yang harus saya sependapat sekali dengan Mas Budi, ya itu harus kita sharing. Bijak ya, harus tetap bijak. Bijak itu dalam arti tidak sembarangan hal-hal yang sensitif, hal-hal yang bersifat rahasia negara dan sebagainya tetap harus kita jaga dengan baik. Betul. Karena baik itu energi positif atau sharing hal-hal yang positif dan negatif itu kan akan mempengaruhi viewers begitu kan, izin di konten-konten publikasi. Nah, mohon izin untuk Komandan izin, seberapa penting sih seberapa penting peran media sosial ini dalam mempublikasikan kegiatan TMMD ini? Dengan didorong ya oleh Dinas Penerangan Angkatan Darat dalam bentuk LKJ yang tadinya lebih memfokuskan kepada media massa, baik itu elektronik, cetak maupun media online, kita dituntut juga untuk bisa menggunakan platform media sosial. Betul. Itu hal yang baru dan sangat membuat kita ya masing-masing dan Satgas harus berupaya dengan lebih optimal di platform ini dan lebih mudah. Kenapa? Yang saya sampaikan di awal tadi, generasi milenial, generasi Z itu menghabiskan waktu yang sangat banyak dengan gadgetnya. Dibandingkan dia sekarang menonton TV, dibandingkan apalagi dia baca koran, baca berita online aja mungkin sangat sudah berkurang sekarang. Nah, tapi ketika itu kita sharing, kita publikasikan di media sosial, mungkin lebih banyak yang mendapatkan atau melihat secara langsung yang kita lakukan. Itu bagus sekali. Saya sependapat dengan yang dilakukan oleh Dispenat sekarang ini. Kalau menurut Kapolres sendiri bagaimana ini? Menurut saya ini seperti saya katakan di awal, ini langkah yang sangat luar biasa karena publikasi di media sosial itu adalah suatu keharusan di saat ini. Kita lihat pengguna media sosial hampir 80% kalau tidak salah, sampai 80% masyarakat Indonesia itu menggunakan media sosial. Saya sependapat dengan Bang Riko tadi, bagaimana generasi sekarang lebih mencari ke platform media sosial. Di media sosial ini juga bisa orang langsung memberikan komentar-komentar sehingga kita juga bisa melakukan koreksi-koreksi. Berinteraksi langsung. Jadi apa yang kita perbuat, kita posting, bisa kita ukur bagaimana komen masyarakat ini, jadi bisa kita analisis apa yang perlu kita tambah, apa yang harus kita koreksi atau kita perbaiki, atau bahkan apa yang perlu kita tingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang saat ini umumnya disebut netizen. Karena netizen kadang suka lapor cepat,
lewat media sosial izin. Betul, itu yang terjadi sekarang di Siap. kepolisian juga. Kita belum tahu, media sosial sudah lebih tahu. Siap, betul gitu. Jadi itu membantu juga sebenarnya buat kami. Siap. Jadi kayak mata-mata izin Pak Polres. CCTV. CCTV, oh iya CCTV betul. Selama itu sejauh itu menyampaikan kebenaran ya, itu sangat positif buat kami. Siap. Siap. Dan ini tentunya bincang-bincang yang luar biasa sekali dan menginspirasi. Semoga memang TMMD ini ke depan juga semakin berjalan dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Begitu ya, Komandan izin. Setuju. Siap. Mohon izin ini sebagai pertanyaan penutup, apa sih pesan-pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat saat ini begitu. Komandan izin. Baik, saya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat khususnya terkait dengan media sosial lah. Karena kebetulan kita di sini membahas tentang LKJ, media lain-lain tadi. Siap. Media sosial itu adalah satu platform many to many ya. Maksudnya many to many itu adalah dari sumbernya dari berbagai arah atau dari berbagai perspektif, bukan hanya satu sumber kantor berita gitu kan. Siap. Dia dari setiap orang individu yang bisa direspon, tadi disampaikan oleh Mas Budi juga, oleh semua orang juga. Responnya itu dalam bentuk interaksi, dalam bentuk komentar dan sebagainya. Jadi many to many ini sudah jadi platform yang sangat berkembang sekarang, yang kaitannya dengan istilah viralisme lah bahasanya. Nah, menyikapi hal itu, ketika kita belum siap untuk bermedia sosial, sebaiknya harus dijaga dulu. Pendewasaan dalam bermedia sosial harus kita mantapkan dulu sebelum kita bermain di media sosial, karena kita tidak bisa berekspektasi bahwa semua hal yang disampaikan, komentar, respon dan sebagainya itu akan selalu positif, karena banyak orang tentu banyak pikiran, banyak sudut pandang dan sebagainya, sehingga kadang-kadang kalau kita terlalu orang yang sangat sensitif terhadap kritik, akhirnya kita pasti akan menyerah, akhirnya kita akan pasti patah hati dan seterusnya. Nah, ini jangan sampai masyarakat dalam bermedia sosial ini baperan. Ya udah, selama tujuan kita adalah kebaikan, men-sharing atau membagikan informasi yang baik, yang positif, dan mudah-mudahan bisa mengedukasi, menginspirasi dan sebagainya, tetaplah berbuat kebaikan. Siap. Karena prinsipnya saya selalu sampaikan juga kepada anggota saya, satu hari satu kebaikan. Itu yang harus kita sharing, itu yang harus kita berikan kepada masyarakat tanpa syarat, ya, tulus, ikhlas, berikan yang terbaik, tetaplah berbuat baik, karena pasti semuanya itu akan kembali kepada kita semua. Siap. Luar biasa. Siap. Kalau untuk Pak Kapolres sendiri, apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan? Sebelum pesan, saya ingin mengucapkan terima kasih Mbak sudah diundang ke sini. Saya berterima kasih pada Kasat, khususnya Dispenat TNI AD. Saya hari ini bertemu dengan senior-senior yang luar biasa, rekan-rekan yang luar biasa, menambah ilmu walaupun cuma satu hari. Terima kasih Bang, khususnya pada Bang Riko. Saya juga terima kasih nih diajarin yang positif nih dengan Mas Budi. Tadi di kesempatan tadi sudah sambil menunggu berdiskusi banyak hal, memberikan wawasan baru bagi saya hari ini. Jadi terima kasih. Dalam kesempatannya juga kami berterima kasih pada Pak Kapolri, Bapak Kapolda Jambi sudah memberikan kami kesempatan untuk hadir di sini. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi seluruh, khususnya Kapolres dan Dandim di seluruh Indonesia, untuk saling menguatkan lagi, bukan saling mengoptimalkan sinerginya di daerah masing-masing untuk membantu masyarakat. Pesan kami pada masyarakat ya, gunakanlah media sosial secara bijak, gunakan media sosial untuk sarana pembelajaran. Kita adalah bangsa yang besar, Bhinneka Tunggal Ika. Jadikan perbedaan di media sosial itu sebagai suatu kekayaan, bukan suatu permusuhan. Siap. Saya punya pantun buat Pak Kapolres. Petik bunga di tepi taman. Cakep. Harumnya semerbak, hati pun riang. Cakep. Era medsos penuh tantangan. Sebarkan inspirasi, jangan saling serang. Begitu ya, Bapak. Saya budaya pantun. Salah nih Bang.
punya pantun juga. Abang yang senior, abang yang bikin pantun. Kita balas nih ya. Siap. Pantunnya Mbak Imo harus kita balas. Harus balas, Bang. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Cakep. Jangan lupa naik kuasi. Siap. Di era perbedaan, jaga toleransi. Agar masyarakat damai abadi. Luar biasa. Ini saya balas lagi atau enggak nih? Wah, jangan. Nanti nggak selesai jadinya. Izin. Siap, baik Komandan. Terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya. Semoga ini dapat memotivasi kita semua, begitu ya Komandan. Baik sahabat Kartika Podcast, demikian perbincangan kita dengan Komandan Kodim 0507 Bekasi dan juga Kapolres Salurangon. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.